Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat villa semuanya. Alhamdulillah malam ini ketemu lagi di konten ngobrol dengan Bu Isa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih teman-teman semua udah hadir. Masya Allah. Terima kasih. Ini ada teman-teman dari seluruh Indonesia bergabung. Alhamdulillah. Iya, hari ini kita cerita tentang suamiku lagi-lagi banget. Sebelum Bu Isa baca pertanyaan-pertanyaan, Bu Isa mau cerita begini. Ya, biasanya para istri itu kesel sama suaminya apa? Pada saat baru pulang kerja. Ya, apanya sih? Nah, pertama pada saat laki-laki pulang kerja nih ya. Ini sebelum pandemi atau mungkin yang sudah pandemi yang kerjanya sudah mulai di kantor kembali. Ya, apa sih? Kalau baru datang, ini mungkin waktu part 1 juga Ibu Isa udah pernah sampaikan, tapi Ibu Isa mau sampaikan lagi ya. Baru datang 10 menit pertama, ya, muka laki-laki itu rata. Gitu. Ya. Nah, padahal istrinya udah menyambut dengan senang hati, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah udah datang gitu ya. Abi udah datang, alhamdulillah. Terus tapi mukanya masih begini. Nah, ya, 10 menit. Lama loh itu 10 menit ya. Nah, ya. Kenapa begitu? Karena hormon testosteron pada laki-laki membuat otot wajah laki-laki ini ya membuatnya rata gitu. Nggak bisa kayak kita perempuan yang gitu kan, para perempuannya ayo misalnya gitu ya. Laki-laki nggak bisa gitu. 10 menit pertama apapun wataknya ya, karena dia rata ya, ininya tuh nggak lentur. Oke? Nah, kemudian tersinilah kadang-kadang istri merasa kok dia nggak senyum ya, padahal aku kan senyum sama dia gitu. Kok dia nggak bales sih gitu. Ya, nah ini yang harus dipahami. Ya, dulu Ibu Isa juga begitu karena nggak tahu kalau laki-laki mukanya rata. Jadi ayah Toto datang mukanya rata, Bu Isa sangka dia nggak suka pulang ke rumah. Padahal suka banget. Ya, jadi laki-laki senang lihat istrinya yang mungkin kasih semurat-semurat merah dikit, ada lipstiknya dikit, dan itu senang banget dan dia bahagia banget. Ya, atau bahkan mungkin bergairah, cuman mukanya rata. Ini harus paham. Ya, karena kadang-kadang perempuan merasa sudah senyum 5 menit terus nggak dibales, menit ke-6 kita berpikiran jelek tuh kan, dia nggak suka pulang ke rumah kan. Nah, akhirnya menit ke-7 yang tadinya kita 5 menit ya sampai 6 menit senyum, menit ke-7 jadi kita manyun gitu. Nah, laki-laki suka heran kenapa tadi istriku mukanya cantik jadi jelek. Terus tahu nggak apa kata laki-laki dalam benaknya? Salah apa lagi gue? Salah apa lagi saya ini? Ya, salah apa lagi? Ya. Terus apa kata perempuan-perempuan atau istri yang vokal, yang ekstrovert? Apa dia bilang sama suaminya? Kalau nggak suka pulang, jangan pulang. Kata benaknya laki-laki, siapa yang nggak suka pulang? Ini aku suka pulang. Cuman laki-laki juga nggak sadar kalau yang dipertanyakan oleh perempuan itu adalah mimik wajah. Oke. Setelah itu laki-laki akan biasanya taruh barang semuanya di meja kerjanya atau di meja makan. Makanya laki-laki butuh ada meja khusus buat dia. Silakan mau meja sendiri atau kalau ayah Toto dulu ya waktu di rumah-rumah sebelumnya itu mejanya khusus. Sekarang dia cuman di meja makannya, di mana tempat dia duduk makan, di situ juga dia taruh barang-barang dan tidak suka ditanya macam-macam. Ya. Yang penting kita sudah sampai tadi waktu Assalamualaikum kita Waalaikumsalam, ayah datang kan gitu ya. Dia taruh barang nih kan, taruh barang itu nggak suka ditanya macam-macam. Jangan tanya macam-macam dulu. Karena kalau kita tanya macam-macam dia akan cuma jawab gitu. Dia cuma. Habis itu laki-laki begini, dia akan lihat rumahnya. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud otak bawah sadarnya yang hipotalamusnya besar tadi untuk mau tahu aman nggak rumahnya. Tanpa bicara, ya. Kadang-kadang dia langsung lihat, ada yang bocor nih. Dalam benaknya adalah besok aku harus betulin. Ya, dan kita laki-laki nggak ngomong. Dan di sini kadang-kadang perempuan ajak bicara pada saat laki-laki meletakkan barang-barang di mejanya dan kemudian laki-laki nggak bisa jawab, ya. Akhirnya perempuan kecewa lagi. Udah berapa kali kecewa? Oke. Terus duduklah dia di kursi, lihat TV. Ya, ini kebiasaannya ya, atau mungkin lihat gadget ya, misalnya lihat TV. Ya. Duduk, kemudian lihat TV, ya. Di atas 10 menit lihat TV, otaknya, korpus kolosumnya yang tipis, dia konsentrasi dan pendengarannya menurun. Istrinya tanya dong,
Ayah tadi di kantor gimana? Ya, gitu kan? Nah, baru dia, apa sih? Gitu. Kita menganggap bahwa ini laki-laki kok gitu banget ya. Pulang kantor cuman duduk-duduk nonton TV, nggak bantuin istrinya, padahal istrinya udah setengah mati, ya kerja dari pagi sampai sore, ya di rumah, kemudian ngurus anak, ini lagi masak, anaknya nangis, si bapaknya nonton. Sering gitu kan? Nah, ini lagi ada kekeliruan. Kenapa? Laki-laki sebetulnya karena penat, capek, karena baru pulang. Walaupun mungkin di kantornya, di kerjanya mungkin ya cuman apa gitu ya. Tapi laki-laki sampai rumah itu dia selalu ingin duduk dulu. Laki-laki purba zaman dulu ya hampir sama. Apa? Dia duduk di batu melihat apa? Ya, matahari terbenam. Ya. Sunset ya? Sunset betul ya? Ada Mas Lanang dan Mbak Ica ini nemenin Bu Isa ya. Sunset, jadi diem aja. Nah sekarang karena ada TV, maka yang dilihat TV. Itu laki-laki. Sedang apa dia? Dia sedang relax. Untuk apa dia? Mikirin lagi. Besok gimana ya? Saya berburu di mana lagi ya? Itu laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak ngerti tentang otak laki-laki, kita menganggap dia kok nggak peduli banget ya. Enak-enaknya duduk ya. Enak-enaknya duduk. Nggak langsung nemenin anak ngomong, nggak langsung nemenin istrinya ngomong. Belum bisa. Ya, jadi ini ada kebiasaan laki-laki yang sama. Ya pada umumnya sebetulnya ya fitrahnya seperti itu, tapi memang ada juga beberapa bapak atau suami yang sudah mulai mau untuk langsung tanya istrinya, langsung tanya anaknya, dan itu nggak bisa setiap hari, paling seminggu sekali. Dan kalau suami yang sudah seperti itu keren banget ya, berarti dia sudah banyak belajar, rajin ikut taklim. Oke, sekarang kita buka. Oh, Mbak Maureen bilang astagfirullah, iya bener banget. Iya betul ya. Nah, kita semua pernah mengalami ini ya, jadi akhirnya kita harus sama-sama sharing sekarang ya. Oke, sekarang kita baca pertanyaan. Iya, oke Mas Lanang, pertanyaan pertama dari siapa? Dari apa nih? Bacanya apa? Caprika. Caprikartika Kop. Hehe, kok suami saya beda Bu Isa, malah kalau pulang kerja langsung cerita-cerita bla bla bla. Nah, itu bersyukur ya. Tapi ingat, itu mungkin wataknya. Ya, watak yang namanya sanguinis, senang cerita ya. Bisa juga melankolis, karena orang melankolis, laki-laki melankolis kadang-kadang dia nggak mau cerita sama orang lain, dia tunggu cerita sama istrinya. Tapi seperti deh, 10 menit pertama dia tidak bisa langsung ngomong. Atau jangan-jangan sebelum masuk rumah ya, sang suami berada di depan dulu. Paling 10 menit dulu. Kenapa? Laki-laki loading dulu. Ya, itu fitrahnya. Oke? Dan kalau ada sampai suami juga seperti yang misalnya Ibu Isa bilang, enggak Bu Isa, dia langsung masuk baru datang, ya di mobil langsung turun. Tar dulu, siapa tahu di mobil 10 menitan tuh. Diam dulu sebentar, tarik nafas, dan sampai di rumah kemudian dia ngomong, dia cerita, ya itu syukur banget. Bisa jadi suami kerja keras untuk bisa seperti itu. Maka harus disyukuri. Ya, dan itu belum banyak yang seperti itu. Oke, kalau yang lain, yang tadi seperti ceritanya Bu Isa, ilustrasinya Bu Isa itu biasa saja. Ya, nggak usah baper, nggak usah buang waktu untuk merana, nggak usah. Ya tenang aja, tunggu sampai dia beberapa jam setelahnya, barulah kita ajak berinteraksi. Ya, oke, next dari mana? Arti Rizky, panjang juga ya. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana harus bersikap pada suami yang suka genit dengan perempuan lain? Terima kasih banyak Bu Aisyah. Itu emang nyebelin. Ya, kan nggak boleh. Sebetulnya nggak boleh. Ya, kita belajar dulu dasarnya. Ya, apa yang diminta oleh Islam bahwa kalau sudah berumah tangga, ya kita harus jaga mata, jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga pembicaraan. Jadi kalau ada yang kayak gitu, berarti dia agak-agak keluar sedikit tuh dari tuntunan. Ya, nah, tapi kita perlu lihat dulu apa yang dimaksud genit ini. Cuman ngomongnya kah? Atau bercanda-bercandanya kah? Atau muji-muji orang? Yang mana dulu? Atau nyolek-nyolek? Kalau nyolek-nyolek udah tambah gak boleh lagi. Ya, nah arti genitnya ini yang belum dideskripsikan lebih dalam, sehingga bisa mungkin hanya bisa bilang bahwa kalau suami kayak gitu kan kita kesel ya. Kita boleh ya ingatkan, tapi tidak di depan orang. Ya, bisa kita ajak ngomong nanti sampai rumah. Ya, aku mau ngomong sebentar. Ya, berdua aja. Ya, berdua aja. Ya, ngomong, tadi aku gak suka banget lihat kamu kok ngomongnya kayaknya gak pantas deh sama perempuan itu. Kok kayaknya kamu, sampaikan aku, ya, aku gak suka, aku kesel banget,
aku kok rasanya aku. Tapi itu tadi kalau ngomong sama laki-laki yang serius nggak usah lama-lama, paling setengah jam lah, ya nggak usah lebih lama-lama, karena kalau lama-lama laki-laki malah nggak tahu apa yang diharapkan oleh si istrinya, dia nggak tahu, ya makanya sampaikan bahwa aku nggak suka kayak gitu, kayaknya kamu nggak pantas, please mas jaga ya, karena ini kan dalam Islam kan memang nggak boleh begitu ya mas, misalnya gitu, oke? Udah Bu Isa, udah pernah dikasih tahu lagi, udah Bu Isa, kasih tahu lagi, udah Bu Isa, kasih tahu lagi, ya terus-terusan. Itulah salah satu peran dan fungsinya istri. Oke? Setelah itu selebihnya ya karena kita sudah ikhtiar, kita tawakal dan tentunya kita doakan. Oke? Iya, oke. Mari kita lihat lagi. Mbak Maya, assalamualaikum. Bu Isa, waalaikumsalam. Dok, gimana caranya komunikasi dengan suami yang cuek? Karena kita menjalani pernikahan jarak jauh. Oh, LDR. Cueknya itu gimana? Ya, jangan-jangan cueknya itu karena dia otak laki-laki. Ya itu tadi ngomongnya cuma sedikit, terus nggak mau tatap mata. Lagi-lagi kalau ngomong kan nggak mau tatap mata kan, ya? Atau kalau lagi sedang fokus dipanggil nggak jawab, gitu. Mungkin itu kan cueknya, ya? Atau sama istrinya cuek, tapi kalau sama orang lain, ya? Kok dia mau ngomong, dia mau chatting-chattingan, ya? Dia mau mengadeni. Nah, yang mana dulu? Yang dianggap cuek, oke? Kalau dia cuek misalnya itu tadi nggak mau tatap mata, ngomongnya cuma sedikit, gitu kan? Terus dia juga itu tadi yang gue bisa ceritakan bahwa itu ciri-ciri khasnya pada laki-laki, ya. Dan dia juga begitu pada yang lain. Dia juga kalau ngomong sama yang lain ya nggak terlalu banyak juga ngomongnya, ya itu barangkali memang sudah wataknya, ya. Nah tapi memang yang paling nggak enak adalah dia cuek sama istrinya, tapi sama orang lain, ya atau sama si istri orang dia nggak cuek. Itu yang kurang ajar itu. Ya, nauzubillah min zalik, sampai kayak gitu. Tapi pun kalau seperti itu ya sudah kita ajak bicara, oke? Sekali lagi jangan tegur depan orang. Kalau dia ini LDR, daripada misalnya ngomong nanti kita ngomong susah lewat video call susah malah berantem, chatting aja. Chatting, japri. Ingat ya, japri, jangan di grup. Kalau kita mau tegur seseorang, japri. Ya, kenapa? Karena kita berarti niatnya baik, menyampaikan apa kekurangannya untuk nanti dia perbaiki. Ya, bisa juga kalau siapa aja negur suami, anak, teman-teman, sahabat-sahabat, tim juga, japri. Nggak boleh di grup, karena kalau kita menegur orang di depan orang banyak atau di grup, itu niatnya bukan mau menasehati tapi ingin menjatuhkan. Oke? Jadi sekali lagi japri karena ini LDR. Ya? Oke. Next. Melia Melong, Bu Isa, aku lagi kecewa sama suami. Kenapa sifat suaminya saya seperti perempuan, judes, berbalik saya seperti laki-laki, selalu ngalah, nggak bisa ngambek, nggak bisa marah. Oh, kan mungkin ya si istri nih karena ekstrovert, dapat suami kan introvert. Kan begitu kan pasangannya kan, soulmate-nya kan ekstrovert dapat introvert dapat ekstrovert. Nah, bisa jadi suaminya ini wataknya yang introvert, yang betul-betul orang melankolis, ya. Melankolis itu karena selalu mau rapi, selalu mau detil, perasa, peka, jadi seolah-olah kayak perempuan. Seolah-olah, karena ngambekan, ya. Nah, sekarang coba perhatikan dia punya bahasa kasihnya apa. Mungkin bahasa kasihnya adalah ya waktu yang bersama, karena orang melankolis kan gitu. Dia kepengen selalu ditemani istrinya, walaupun istrinya ada di samping, walaupun dia ngomel yang gitu, ya udah kita diem aja, kita baca istighfar, terus baca salawat dalam hati kita, ya, atau dalam benak kita, dalam kolbu kita, dan ya memohon pada Allah, ya Allah saya maafkan suamiku ya Allah, fulan bin fulan ini ya Allah, ampuni dia ya Allah, dia bawel banget ya Allah, padahal saya udah sabar, saya udah nggak ngambekan, dia begini. Lakukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita berdialog pada Allah, ya kita memaafkan dan kemudian memohonkan ampun, itu insya Allah Allah akan turun, ya akan turun barokahnya, akan turun hidayahnya, akan turun juga rahmatnya pada sang suami, ya. Jadi kalau bisa lihat ini karena watak, ya karena watak. Oke, nah karena watak laki-laki yang melankolis itu karena mau detil. Ya mau detil, mau rapi, dan dia juga orang yang apa ya istilahnya ya, terlalu serius, ya. Laki-laki yang introvert atau yang melankolis terlalu serius, ya. Nah seperti itu. Tapi sekali lagi karena ini jodoh, karena ini soulmate, asal tidak kena KDRT dipukul, sudah bertahanlah, ya. Terus banyak belajar, insya Allah dengan banyak belajar tambah bijaksana. Oke? Next. Kurnia Widyati Putri, Bu Aisyah, apakah benar di umur 40-an laki-laki mengalami puber sehingga ingin dimanja terus?
Puber itu kan istilah saja ya, istilah orang-orang ya. Tapi yang pasti adalah di atas 40-an atau malah 50-an ke atas, laki-laki hormon testosteronnya berkurang. Ya, jadi di setiap manusia ini, baik laki-laki sama perempuan, ada hormon laki-laki dan ada hormon perempuannya. Ya, kita juga yang perempuan ada hormon perempuan kita dan ada hormon laki-laki kita. Ya, hormon perempuan itu kan estrogen, hormon laki-laki kan testosteron. Di kita perempuan ini kita juga punya hormon testosteron di benak kita ini. Ya, dia ada di kelenjar adrenal dan ada juga di ovarium. Cuman nggak banyak kalau perempuan. Ya, katakanlah kalau misalnya itu oli atau air ya, dan katakanlah itu komposisinya 100 liter oli ya. Hormon ini oli ya. Pada perempuan, hormon estrogen progesteronnya katakanlah 80 liter. Ya, 80 sampai 90 liter. Testosteronnya hormon laki-lakinya 10 liter sampai 20 liter. Seperti gitu. Yang perempuan introvert testosteronnya 10 liter. Perempuan ekstrovert testosteronnya 20 liter, makanya agak kayak laki-laki aja gitu ya. Nah, laki-laki juga begitu. Dia kalau hormon itu oli dan 100 liter komposisinya ya, hormon laki-laki mereka 80 liter sampai 90 liter, hormon perempuan mereka 10 liter sampai 20 liter. Laki-laki yang ekstrovert hormon perempuannya 10 liter. Laki-laki yang introvert hormon perempuannya 20 liter. Nah, pada saat laki-laki usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, testosteronnya turun. Ya, testosteron turun tapi nggak habis, turun. Nah, berarti hormon perempuannya jadi semakin banyak komposisinya. Yang harusnya hormon laki-lakinya 80 liter mulai turun menjadi 70 liter atau 60 liter, maka hormon perempuan kan naik kan? Ya. Nah, karena naik itulah maka laki-laki di atas 40 sudah mulai punya perasaan yang lebih tenang sebetulnya. Lebih kepengen disayang, lebih kepengen dimanja, lebih kepengen diperhatikan, ya, lebih kepengen dipeluk. Kalau apalagi kalau dia bahasa kasihnya sentuhan fisik, lebih kepengen ditemenin, lebih kepengen didengerin apa yang dia omongin, ya. Kenapa? Karena disitulah laki-laki karena testosteronnya sudah mulai turun, agresivitasnya menurun, ya. Tapi dia selalu ingin mengajari kita atau selalu ingin ngasih nasihat, selalu ingin ngasih arahan. Jadi tolong difahami, ya. Puber pada kedua itu ada istilah saja itu, istilah saja. Tapi kalau dari sisi neurohormonal ya, itu terjadi yang seperti yang tadi bisa jelaskan, ya. Oke, jadi pahami aja itu dan mulai ikuti saja. Mulai tuh, ya kadang-kadang kan jadinya kalau dulu waktu hormon testosteronnya banyak kan pakai baju apa aja biasa kan. Nah sekarang udah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas pengen pakai yang cakep, yang ganteng gitu kan. Yang tadinya nggak mau pakai minyak wangi jadi pakai minyak wangi. Kenapa? Karena mereka kayak perempuan gitu kan. Estrogen progesteronnya agak banyak ya. Jadi pahami aja dan tambah sayang sama dia dan tidak dijauhi karena semakin dijauhi makin nanti ada hal-hal yang berbahaya. Oke, lagi. Mbak Edwina Pertiwi, Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Saya belum menikah, jadi saya tanya secara umum saja ya, kenapa laki-laki selalu ingin diperlakukan seperti raja dimanapun dia berada? Alasannya kenapa ya? Oh iya, laki-laki kan punya hipotalamus. Kalau Mbak Edwina sering dengar seminarnya Bu Isa, ya otak laki-laki dan perempuan ada hipotalamus kan di bagian tengah sini, dalam sini bentuknya segitiga. Nah, hipotalamus laki-laki lebih lebar. Selebar apa? 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, fungsi hipotalamus salah satunya adalah menjaga keamanan. Jadi laki-laki itu menjaga keamanannya lebih jago dari perempuan. Makanya laki-laki itu melindungi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Nah, karena sebagai pelindung, dia pencari nafkah secara bawah sadarnya ini ya, menjemput nafkah untuk keluarganya, maka dia harus dibagikan raja. Ya. Maksudnya raja itu tadi, waktu baru datang, laki-laki kan capek nih dari luar. Walaupun gak tahu nih, barangkali juga kerjaannya di kantor juga biasa-biasa aja, tapi laki-laki sampai rumah tuh capek, ya. Dan dia seperti maunya nggak bisa ngerjain apa-apa, duduk manis, ya, nonton TV, kemudian kita ambilin minum, ambilin apa makanan, ya, itu yang nampaknya seperti raja, ya. Tapi karena kita menghargai hipotalamusnya yang lebar tadi sebagai penjaga diri kita sebagai istri, penjaga anak-anaknya, ya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, maka dia tuh capek. Walaupun kerjanya mungkin nggak berat, lebih berat mungkin istrinya. Ya, maka sampai di rumah biarkan ya dia jadi raja. Nggak apa-apa, ya.
Yang penting kan dia nggak rajanya tidak zolim, tidak lalim gitu ya. Rajanya tapi yang alim, yang penuh ilmu. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi kalau laki-laki sebagai raja tapi dia juga tahu bahwa raja bukan hanya merintah tapi raja juga melayani. Nah, itu baru keren ya. Mbak Edwina doa dapat suami yang kayak raja tapi raja yang melayani. Oke? Oke. Next. Siapa nih? Agusna bundanya oh gimana nih bacanya ya. Flashback dulu waktu masih sama-sama kerja, malah saya yang begitu dok, ekspresi wajah rata dan malas bersuara, sedangkan suami yang wajahnya berekspresi dan keluar suara. Nah, ini watak ini. Bisa jadi ya istrinya yang pemikir tadi, yang introvert, yang nggak banyak ngomong. Suami yang wataknya ekstrovert, yang spontan, yang dia seneng, ya, dia bisa mengekspresikan, itu watak. Itu watak, tapi tidak bisa juga setiap hari. Percaya deh, ya. Kalau sampai dia setiap hari begitu, berarti itu luar biasa suami Anda, ya, luar biasa berupaya untuk menyenangkan istrinya. Bisa jadi karena dia belajar agama yang baik, bahwa kalau istrinya datang disambut. Tapi tolonglah sekarang ya fahami dan sebisanya ya coba perempuan yang istri yang lebih cheer pada saat menyambut suami, ya. Oke, nah kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih. Mauren, ada spot Eliana. Kenapa ya Bu kalau suami manis sama teman-teman atau sama klien, tapi kalau ngobrol sama istri kayak dikit banget? Ya, karena bawah sadarnya suami itu menganggap istri ini adalah orang yang sangat dekat. Dan orang yang sangat dekat adalah orang yang ya siap untuk mendengarkan apapun, melihat sikapnya yang memang polos-polos gitu, ya, melihat sikapnya yang apa adanya, melihat jelek-jelek sikapnya misalnya gitu ya. Karena dianggap itu sangat dekat. Gitu ya, dia kalau sama klien sama temen kan dia berusaha untuk ya selalu memperlihatkan sesuatu yang baik. Nah sampai rumah capek. Laki-laki itu pada saat dia berinteraksi dengan teman, berinteraksi sama klien, kan dia harus bersikap baik kan, senyum. Buat laki-laki itu capek. Makanya sampai rumah dia karena capek dan dia melihat istri adalah segalanya, pelabuhan hatinya. Yang namanya pelabuhan itu adalah tempat mengeluarkan, bersih-bersihkan kapal, ya. Makanya seperti itu. Ya, coba terimalah, memang kita salah satu ya fungsi kita sebagai istri adalah pelabuhan. Pelabuhan hatinya suami. Jadi suami sama kita pasti dia ya dia nggak susah-susah lagi untuk senyum seperti sama kliennya. Makanya kita harus terima. Tapi sekali lagi kalau ada suami ya dia berusaha juga sama istrinya baik, itu berarti suami itu ya banyak belajar tentang sikapnya Rasulullah kepada istrinya. Itu keren banget ya. Tapi pada umumnya yang belum pernah belajar atau laki-laki yang jarang belajar bagaimana sikap Rasulullah tentang istri, maka seperti itu yang tadi Bu Isa ceritakan. Oke? Oke. Suara next. pria, Bu. Oh, siapa ini? Pak Usman Sulaiman. Assalamualaikum Bu Isa, mau tanya, saya kalau marah sama istri suka langsung diem, itu kenapa ya? Nah, laki-laki itu karena ya otaknya kan ini, jadi gini, otak manusia itu kan ada belahan kiri dan kanan. Ini kebalik gak ya? Ini Bu Isa nih pegang kanan nih, di situ jadinya kiri ya. Ya, karena mirror ya. Nah, ini kiri. Ya, nah, semua manusia kan ada belahan kanan, belahan kiri. Nah, otak emosi ada di tengah. Di dalam otak. Nah, pada laki-laki ya, kalau dia marah, otak kanannya yang terganggu, kirinya tidak. Apa sih otak kiri? Otak analisa. Otak analisa. Otak memikirkan, otak mempertimbangkan. Sehingga pada laki-laki pada saat dia marah sama sama istrinya atau marah sama anaknya, kanannya terganggu. Kreativitasnya sudah terganggu, tapi analisanya belum terganggu, sehingga laki-laki masih mikir, kasihan janganlah kita marah, janganlah kita bentak-bentak. Nah, akhirnya dia diam. Sambil kerjain pekerjaan yang bisa dia kerjakan, karena otak kiri itu otak analisa, otak bahasa ya, otak hitung-hitungan. Memang otak bahasa di kiri, tapi kan laki-laki ngomongnya sedikit, 7.000. Ya, mungkin sudah habis di kantor. Waktu marah sudah malam hari. Makanya udah gak bisa ngomong lagi walaupun kirinya tidak terganggu. Ya, otak berhitung, ya, otak mendalam, otak detail itu kiri pada laki-laki. Makanya laki-laki pada saat marah, kesel, dia berpikir, menganalisa, ngapain sih saya. Tapi kalau ada laki-laki sampai membentak atau memukul, mejanya kayak dipukul atau apa kayak dipukul, berarti itu sudah marah banget, ya. Jadi pada umumnya laki-laki Allah desain otaknya kalau dia marah, sedih, dia diam saja.
Ya, kenapa? Karena otaknya tidak terganggu. Perempuan, ya, yang terganggu otak kiri kanannya semuanya, otak analisa dan otak kreativitas terganggu. Ya, jadi terkadang apa? Nggak bisa ngapa-ngapain dan kelihatan ekspresinya kalau dia marah, dia sedih dan sebagainya. Ya, tapi tetap untung juga, ya, alhamdulillah Allah ya mendesain juga otak walaupun perempuan yang terganggu otak kiri kanannya, perempuan otak tengahnya atau ya korpus kolosumnya yang di dalam itu lebih tebal. Sehingga perempuan masih bisa kerja gitu, masih bisa setrika, masih bisa cuci piring, masih bisa masak, masih bisa ngetik-ngetik, tapi air matanya keluar-keluar, mukanya manyun, jadi ketahuan. Atau merepet, ya kenapa? Karena hari itu belum keluar 20.000 kata, jadi dia merepet, itu perempuan. Tapi sekali lagi kalau ada perempuan bisa mengendalikan, dia nggak merepet, dia pakai teknik manajemen emosinya, banyak istighfar, banyak salawat, dan dia tenang-tenang aja. Nah itu barulah perempuan yang bertakwa dan itu keren banget, ya. Oke. Next siapa nih? Siti Julaiha, ya betul ya. Bu, kalau udah pernah selingkuh boleh dikasih kesempatan kedua nggak? Kalau diminta maaf kasih dong. Ya, kalau minta maaf. Pertanyaan cuma itu kan, boleh apa enggak? Kalau udah minta maaf boleh dong, kasih dong, ya. Karena bisa jadi siapapun yang selingkuh ada sesuatu yang tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya, ya. Bagaimana memenuhi kebutuhan emosional? Itulah yang waktu sebelum-sebelumnya Bu Isa bahas tentang bahasa cinta, bahasa pengungkapan cinta atau konsep baterai cinta yang mungkin ya kosong, ya, atau lowbat. Jadi mulailah, Bismillah untuk mulai lagi ke depannya dengan lebih baik. Oke? Oke. Baik. Mbak Mayarsa, aduh, maaf ya, kacamatanya Bu Isa udah 2+ nggak kelihatan. Bu Isa, suamiku kalau aku ngambek dan protes sama dia malah didiemin. Jadinya kalau ngambek jadinya percuma sama dia, jadi capek sendiri. Tapi juga nggak pernah digebukin kalau istri lagi kesel. Loh, lebih bagus dong, ya ngambek. Karena laki-laki pikirnya gini, perempuan tuh gimana sih? Saya tanya salah. Gak ditanya salah, laki-laki mikir, bingung juga laki-laki sama kita. Ya, akhirnya laki-laki daripada nanti dia konflik dan laki-laki pikir nanti ya saya jadi tambah konflik, dan ingat tadi laki-laki kan kalau istrinya ngambek kan dia juga ikut ngambek, marah kan, dan laki-laki kalau marah diam, ya sudah dia diam aja. Ya, diam aja. Dan benar itu, ngapain ngambek? Ya capek. Nah, tapi perempuan misalnya marah, sedih, kesel itu lazim, itu wajar ya. Coba segeralah dirilis tanpa harus ngambek. Kenapa? Karena kalau kelamaan juga capek, yang tadi betul dibilang tuh capek ngapain. Dan akhirnya laki-laki bingung maunya apa sih istri saya, makanya segeralah banyak istighfar, tarik nafas ya. Kalau mau nangis nangis ya, nangis di sajadah ya. Kenapa? Karena air mata, tangisan itu adalah kunci, adalah obat untuk pelipur lara. Ya, karena banyak orang-orang menganggap jangan nangis, nangis aja, buat perempuan nangis aja. Kenapa? Itu akan melepaskan kepenatan. Abis itu baru ngomong sama suami, ya, mulai ayah, aku mau ngomong sebentar aja, 10 menit. Ya, aku tadi tuh kesel banget sama kamu, ya, makanya aku tadi nggak bisa aja ngomong kamu, aku minta maaf ya. Nah, itu laki-laki seneng tuh, dia ngerti kalau tadi istri saya kesel. Ya, boleh sampaikan keselnya kenapa? Sampaikan misalnya, aku kesel sama kamu. Tadi aku WA panjang lebar, kamu nggak jawab. Jadi aku kesel soal itu. Udah ngomongnya gitu. Jadi suami berpikir, akan dia belajar bahwa istri saya akan kesel kalau dia WA nggak langsung dijawab, misalnya gitu. Atau misalnya, ayah, aku kesel banget. Aku nggak tahu kenapa ya kesel ya. Kayaknya aku mau mens ya ayah. Nah, suami itu langsung merasa, dia mau mens. Ya. Jadi laki-laki yang menjadi suami setiap hari belajar bagaimana apa sih yang terjadi pada istri. Ya, makanya kalau sang suami atau sang istri banyak ikut taklim, banyak belajar, ikut seminar, perkembangan tentang bagaimana sesungguhnya riset-riset yang terkini, itu jauh lebih gampang dan memudahkan untuk memahami satu sama lain. Jadi setiap hari jangan salah, suami kita semua itu, masing-masing suami itu mempelajari bagaimana istrinya. Dan dia juga kadang-kadang mengambil kesimpulan yang keliru kadang-kadang. Kenapa? Karena tidak ada dasar ya yang bagaimana sesungguhnya. Ya, nah sekali lagi tolong dimaafkan juga bapak-bapak itu ya. Oke, lanjut. Mas Lanang nyariin sama Mbak Ica, kayaknya banyak banget yang nanya gitu ya. Tapi yang karena ini topiknya suami, jadi yang nanya suami yang dijawab ya, yang dibacakan, yang tanya anak nanti ada lagi ya, next lagi ya kita bahas anak ya. Sekarang suami dulu ya. Ya, yang nanya mertua juga nanti aja ya. Ini sekarang topiknya suamiku laki-laki banget. Ya. Oke.
Jenny Liwidia. Bunda Isa, saya dari keluarga broken home. Sempat ada rasa takut dan trauma sama yang namanya pernikahan. Gimana ya Bun? Cara supaya kita anak broken home bisa siap belajar dan menjalani dunia pernikahan ya. Bu Isa mengerti ya, sedikit mengerti ya, karena Bu Isa bukan broken home, jadi cuma sedikit mengerti ya, sedikit paham. Tentu nggak paham betulan karena Bu Isa nggak pernah merasakan itu, cuman berdasarkan riset dan berdasarkan konseling-konseling yang ada pada Bu Isa ngerti lah ya, sedikit ngerti bahwa anak yang broken home ya, trauma atau ketakutan untuk menikah ya. Nah, tentu ini perlu diterapi atau dirilis ya. Terapinya gimana Bu Isa? Bisa dengan terapi diri sendiri. Ya, dengan self healing. Bagaimana? Ya, coba baca atau lihat keluarga-keluarga yang bahagia. Ya, jangan karena sudah broken home, udah takut menikah, kemudian kita baca berita-berita tentang perselingkuhan, berita tentang KDRT, nonton filmnya yang seperti itu, nonton film atau sinetron atau drama yang misalnya si istri yang diinjak-injak suami, itu stop. Itu akan membuat tambah trauma. Ya, jadi gimana ya? Banyak sekali di dunia ini keluarga-keluarga yang baik, keluarga-keluarga yang harmonis. Tapi ingat, yang namanya harmonis itu adalah ya keselarasan, kesepakatan. Jadi memang berbeda. Nah, konflik-konflik yang terjadi pada rumah tangga itu biasanya karena perbedaan. Perbedaan ini disiasati dengan ilmu. Bagaimana belajarnya? Itulah yang selalu Bu Isa bilang, bahwa kalau suami istri sudah berumah tangga ya, harus ada kesepakatan untuk berdua senantiasa ikut taklim yang berkesinambungan. Oke? Sehingga apa? Sehingga nanti rumah tangganya kan bingung kan? Namanya juga waktu menikah masih muda. Bu Isa mau menikah umur 23 tahun. Ayah Toto 30 tahun ya. Walaupun Ayah Toto 30 tahun, tapi kan dia belum pernah berumah tangga. Jadi setiap hari dia belajar terus. Bu Isa juga masih muda banget, belajar terus ya. Kadang belajar ya, kemudian diuji hari itu juga udah belajar ya. Baca buku, misalnya baca buku tentang pernikahan, diuji hari itu. Kadang nilainya 6 karena lulus ujian pada hari itu, kadang 100, kadang 10 misalnya tinggi 10 ya misalnya ya. Ya. Terus baca lagi, dengerin ceramah bahwa kalau istri itu ya harus senyum sama suami kalau suami pulang. Oke, akhirnya kita diuji, suami pulang kita senyum. Ya, senyum sampai nggak manyun, berarti lulus, dapat 10. Ya, tapi besok tuh susah banget ya senyumnya. Ya cuma senyum sebentar, nggak sampai 10 menit, cuma 5 menit, lulus juga, tapi dapat 6, gitu kan? Itu kan rumah tangga, dan rumah tangga itu adalah ya tempatnya belajar. Oke? Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwa sempurna agama seseorang bila berumah tangga. Kenapa? Karena banyak yang diurus, anak, suami, rumah tangga, listrik, uang belanja, uang sampah, dan sebagainya. Nah, dengan banyak yang diurus, dengan ilmu yang Allah kasih, maka pahalanya lebih banyak dibanding sejomblo-jombloan. Jomblo beneran maksudnya. Cuma sendiri, kalau cuma sendiri itu agamanya baru separoh. Ya, Oke, siapa nih? Mbak Aulia ya. Dokcan, Dokcan, Masya Allah, tabarakallah. Suami saya kalau sudah kepengen beli suatu barang, dia akan cek spesifikasi barang yang dia mau beli setiap saat dan setiap hari lewat internet sampai lupa semuanya. Ya. Memang ya, belanja itu kecanduan ya. Ternyata bukan hanya pada perempuan, laki-laki juga ada yang kecanduan ya. Apalagi sekarang mudah. Ya, dengan ya belanja di e-commerce ya namanya ya toko online, shop online kan lebih mudah ya, mudah. Bu Isa aja kemarin baru belajar ya bagaimana belanja di shop online karena lebih mudah ya, jadi akhirnya tiap hari juga belanja akhirnya. Yang sebetulnya dulu kalau nggak butuh itu kan, misalnya butuh tapi karena nggak keluar, apalagi pandemi nggak keluar, jadi kan tertunda nggak beli ya, tapi sekarang dengan gampang. Sebetulnya fasilitas-fasilitas gampang ini yang membuat seseorang yang akhirnya bisa jadi kecanduan. Ya, bisa jadi kecanduan. Nah, sekarang caranya adalah ya, coba nanti kalau bilang sama suami, "Mas, kalau mau beli sesuatu aku diajak tahu dong." Tapi sambil ketawa ya. Aku diajak dong. Kita milihnya bareng. Supaya apa? Supaya kalau dia milih ini, kita bilang, "Mas, ini kan udah punya. Kenapa pilih yang ini, Mas? Yang ini aja. Kenapa sih kamu ngomong ini?" Nah, itu diajak diskusi seperti itu supaya suami sadar bahwa oh, ini udah ada barangnya. Ya, oh ini ada barangnya. Ya. Oke. Jadi sekali lagi itu kembali harus komunikasi, tapi sekali lagi memang fasilitas online shop itu bisa bikin ketergantungan. Ya, bisa jadi addict,
dan bisa jadinya suka lupa apa-apa dan akhirnya kebablasan, ya. Jadi dibicarakan lagi ya sayang ya. Iya. Oke. Ini siapa? Mana? Coba ya. Duh, tulisannya kecil banget sih. Ayo, tulisannya kecil banget. Coba ini ya, di depan ada nggak? Coba ya nggak apa-apa, yang ada aja dulu ya. Berarti memang belum takdirnya. Oke, oh Mbak Wahyuni Windy. Bisa kalau laki-laki yang suka selingkuh, apa ada kemungkinan dia bisa setia dengan almarhum istri sebelumnya? Dia pernah selingkuh. Nah sekarang dengan saya pun dia selingkuh juga. Oh. Bicara soal selingkuh ini panjang ya sebetulnya ya. Jadi pembahasannya nggak bisa cuman ngobrol-ngobrol di IG gini ya. Selingkuh ini banyak hal sebetulnya ya. Satu ya kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi. Ya, satu ya. Kedua, dia ada memori-memori lamanya yang membekas dan menjadi trauma. Ya, entah waktu inner child kah atau masa anak-anak ya sampai masa dia balik atau masa remaja atau masa di dewasa muda ya, dewasa awal. Ya mungkin ada memori-memori yang saat itu ya mungkin kekecewaan terhadap orang tua dan sekeliling dan sebagainya ya. Nah, itu perlu dicari sebetulnya. Ya, nah, ya itu perlu treatment yang berkesinambungan dengan catatan si suami minta tolong untuk dipulihkan. Tapi kalau dia tidak menganggap itu satu masalah dan tidak menganggap itu sesuatu yang harus dibetulkan, ini yang agak sulit. Ya, sehingga apa? Kalau mungkin tadi Mbak Winnie ya panggil ya, bertanya apakah saya harus bertahan? Ya. Apakah saya harus bertahan? Coba sholat istikharah. Ya, karena pernikahan ini tidak bisa hanya ditanya lewat IG live atau ditanya oleh konsultan-konsultan, harus tanya pada Allah langsung. Lakukan sholat istikharah. Jangan cuma satu kali, berkali-kali. Kalau perlu 7 hari berturut-turut, ya mohon petunjuk ya Allah, kasih petunjuk padaku ya Allah, apakah saya harus bertahan ya Allah? Apakah ya yang akan jadi kebaikan keduanya kalau kami bertahan? Apakah kebaikan keduanya apabila kami berpisah? Minta petunjuk itu. Ya, ada orang bertahan, tapi malah nggak ada kebaikan kedua-duanya. Anaknya pun jadi kacau. Ada orang ya dia berpisah malah jadi kebaikan kedua-duanya. Makanya minta petunjuk dari Allah lewat session yang namanya sholat istikharah. Oke? Ya. Nah, kapan-kapan nanti dilanjutkan konselingnya ya. Iya. Next. Mbak siapa nih? Bacanya gimana? Lia gitu ya. Bisa. Kenapa ya susah membedakan laki-laki yang memang baik ke semua orang tanpa pandang gender dengan laki-laki yang benar benar-benar suka sama perempuan? Boleh nggak kasih tahu? Di otak laki-laki, otak tengahnya itu adalah otak seks. Maksudnya apa seks? Seks bukan seks tentang hubungan intim ya. Seks itu adalah ya gender. Ya. Dan laki-laki memang lihat perempuan suka. Siapapun, laki-laki itu lihat perempuan suka. Ya, makanya Allah kasih petunjuk untuk jaga pandangan, jaga pendengaran, ya. Apalagi kalau sudah beristri, jaga pergaulan, itu disuruhnya gitu. Tapi memang pada fitrahnya laki-laki ya suka. Makanya Allah katakan dibuat indah di matamu itu tentang perempuan. Kan gitu, ya. Nah, jadi kalau bisa ditanya apakah laki-laki itu ya senang sama perempuan? Iya banget. Tapi kan dia punya istri, iya benar. Ya, makanya laki-laki inilah kita doakan supaya Allah senantiasa memberikan petunjuk, Allah senantiasa memberikan ya perlindungan untuk dia menjaga pandangannya, menjaga pendengarannya, menjaga mulutnya, menjaga pertemanannya. Ya. Tapi terkadang mungkin si suami sudah menjaga semuanya, karena kerjanya bercampur, nah perempuannya nih agak-agak gitu deh, ya. Walaupun mungkin perempuannya menganggap gue nggak ada apa-apa, tapi ya nyender-nyender, ya. Centil-centilan, mungkin dia nggak apa-apa, tapi itu sebetulnya nggak boleh memang. Makanya Islam jauh hari sudah kasih tahu kita harus jaga diri. Memang kita nggak ada perasaan apa-apa, kita anggap dia saudara, kita anggap dia keluarga, kita anggap, tapi nggak boleh. Kenapa? Setan lewat tuh masuk sudah. Tapi bahwa laki-laki sama teman perempuan itu memang ada, hanya memang perlu pengendalian, ya. Jadi sekali lagi, makanya kalau punya suami yang dia bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan matanya, terus dia cerita sama si istri,
Aduh, tadi kok lihat perempuan cantik banget, tapi astagfirullahaladzim, saya ingat kamu. Aduh, kalau ada suami kayak gitu, ibu jangan marah, ibu langsung bilang, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih abi, jazakallah khairan kasiran. Kenapa? Karena laki-laki juga kepengen ngomong, karena dia pada saat dia lihat perempuan cantik itu karena di otak tengah itu, otak emosi dan otak birahi, hipotalamusnya lebar, maka dia kepengen banget gitu ya. Dia pengen salurkan cerita itu gitu. Cuman kalau ada istri, si suami cerita tentang seperti ini dan sudah dimarahin duluan, maka dia akan terpendam gitu. Akhirnya cerita lagi sama orang lain. Ya kalau cerita sama laki-laki, ya cerita sama perempuan, jadi kacau. Atau cerita sama laki-laki, temannya laki-laki, teman laki-laki nggak amanah. Apa dia bilang? Udah, ya lo datengin aja perempuan itu, wah cilaka sudah. Makanya sekali lagi, perempuan sebagai pelabuhan kolbunya laki-laki, istri sebagai pelabuhan kolbunya suami, dan pelabuhan salah satu fungsinya adalah tempat untuk bersih-bersih kapal. Ya sudah, dia cerita apa aja kita dengar sambil senyum. Tapi kesel bisa, iya. Ya, itu satu-satunya cara yang bisa kita lakukan agar suami dengan senang hati berlabuh pada pelabuhan hatinya, berlabuh pada pelabuhan kolbunya, tanpa dia takut-takut untuk berlabuh, tanpa dia takut-takut untuk membersihkan kapalnya, ya, dan tanpa takut-takut untuk dia menyatakan apapun perasaannya pada istrinya. Udah terima aja, ya. Oke, apa lagi? Mbak Nelly 1250. Assalamualaikum Bu Isa. Waalaikumsalam. Bagaimana cara melupakan sakit hati yang suami pernah lakukan sehingga bisa ceria lagi menghadapi rumah tangga Bu Isa? Itu harus ikut training. Ya maaf ya. Jadi gini, Ibu Isa bisa memahami ya, bisa memahami seorang istri kecewa pada saat ada masalah dengan suaminya, atau mungkin disakiti atau dikhianati, dan itu bisa dipahami. Ya, bisa dipahami. Ya. Cuman kita disaksikan oleh Allah karena Allah Maha menyaksikan perjuangan istri. Istri berupaya nggak ya untuk mengobati rasa keselnya ini agar bisa ceria kembali. Ya. Sholat adalah cara udah paling keren banget. Paling keren banget. Cuman banyak orang meremehkan sholat. Ya. Sholat ada cara paling keren banget. Makanya ya perbagus sholatnya. Perbagus sholatnya, tidak terburu-buru, tambahkan sholat sunnahnya, itu cara paling afdal. Ya. Adapun misalnya kita mau tambah sedikit teknik-teknik bagaimana memanage otak kita, memanage bawah sadar kita, itu bisa belajar ya, entah dengan siapapun ya, tentu misalnya dicari aja siapa yang teman-teman atau senang ya, atau misalnya percaya untuk belajar padanya gitu kan. Nah, kalau bisa, itu bisa selalu ada ya, hampir tiap bulan ya, sebulan 2 bulan sekali ada kita pelatihan namanya Mind Emotional Management Training atau MEMT Training ya. Bahkan sekarang sudah ada komnya, MTkom. Ini ada teman-teman MTkom juga hadir hari ini, alhamdulillah. Dan itu memang khusus untuk perempuan saja ya. Dan itulah teknik-teknik, diajarkan lagi beberapa teknik untuk memanage ya emosi, memanage pikiran-pikiran yang terlanjur luka atau terlanjur diabaikan atau terlanjur sakit ya, agar apa, harus bisa ceria lagi ya. Kenapa? Karena keceriaan istri ya, suami ini guilty feeling loh. Laki-laki yang pernah mengabaikan atau pernah berbuat salah, sebenarnya dia guilty feeling. Cuman kata laki-laki, udah dong, aku kan udah ngaku salah, please kamu senyum dong, kamu jangan manyun dong. Itu maunya laki-laki. Udah dong, gitu ya. Jadi sekali lagi, monggo selamat bergabung di MEMT.com. Insya Allah awal April ada trainingnya ya. Oke, ada lagi Mbak Harnita Yurika. Saya tinggal sama mertua. Suami saya kalau pulang kerja lebih sering ngomong sama ibunya. Saya harus gimana ya? Kadang-kadang saya suka seperti cemburu gitu ya Bu Isa. Iya emang ya, itu cemburu lah ya. Tinggal kita ingat lagi ya, bahwa dalam Islam ibunya laki-laki itu memang harus dihormati ya. Nah, karena tinggal sama mertua ya, kemudian anak laki-laki ini atau suami yang pertama sekali diajak ngomong ibunya, itu terimalah dengan ilmu. Nanti dengan ilmu baru bisa ikhlas. Maksudnya terima dengan ilmu apa bisa? Ingat terlalu, ikut taklim sering-sering dengar ceramah, sering-sering dengar nasihat, bahwa ya memang di dalam Islam, memang di dalam rumah tangga, kalau masih ada ibunya laki-laki, kita nomor 2. Oke. Nah,
dengan ya menerima dengan ilmu, makanya ikhlas. Ya. Tapi bawa cemburu itu biasa perempuan. Nanti rasain deh ya bahwa ya pada saat nanti juga jadi ibu, suami ngomongnya sama anak, nggak ngomong sama kita pun cemburu loh. Ya, kita pun cemburu. Nah sekarang kalau kita jadi ibu mertua nih, ibunya laki-laki kan, udah tua nih kan ceritanya ya, misalnya lanang nih, ini mumpung ada lanang sama Mbak Ica, contohnya di sini ya, insya Allah ya nanti mereka bersama ya. Nah, saya lanang, terus Mbak Ica tinggal rumahnya di rumah Bu Isa misalnya, kemudian lanang yang pertama diajak ngomong Bu Isa, ya. Nah itu adalah kesantunan anak laki-laki terhadap ibunya. Istrinya memang perlu belajar, karena kalau nggak belajar itu tadi cemburunya jadi langsung meluap-luap. Ya, dengan belajar, oh dia memang menghormati. Nah, tinggal jadi ibu mertuanya ini harus bijak juga. Misalnya lanang datang ke Bu Isa, ngomong sama Bu Isa, terus Bu Isa akan bilang, nak, itu siapa istrimu nak? Ayo sana ngobrol sama istri. Nah itu ibu mertua yang asik kalau kayak gitu tuh. Ya, oke. Jadi sekali lagi memang ya anak laki-laki bicara sama ibunya itu adalah hal yang sudah tepat. Tinggal kita langsung tarik nafas aja istighfar. Dan selalu ingat bahwa memang begitu. One day, pada saat kita jadi mertua dan punya anak laki, insya Allah Anda akan seperti itu juga anak laki-lakinya, lebih menyapa ibunya duluan, baru istrinya. Oke? Ya? Sip. Siapa lagi? Mbak Novia. Matanya Bu Isa. Mbak Noviani Tresna Dewi. Assalamualaikum Ibu. Ya Bu, saya udah nikah mau 3 tahun. Gimana caranya mendekatkan suami ke keluarga kita? Padahal dia mudah bergaul dengan orang lain. Nah, ini apa dulu kasusnya? Ya, mendekatkan itu maksudnya gimana? Ya, adakah sering ada acara-acara keluarga? Cuma dalam pandemi kan susah ya. Makanya mungkin baru 3 tahun, 2 tahun agak aman, 1 tahun pandemi. Nah, 1 tahun pandemi ini yang lagi berat ini. Kita mau bikin acara keluarganya susah banget. Mau bikin acara yang misalnya isinya cuma 20 orang susah banget. Ini pandemi ya. Nah, jadi sabarlah sayang. Gimana caranya ya itu tadi kalau ada acara keluarga ajak aja suami, tapi ajaknya dengan baik. Ayo yuk kita ada acara ya, kita kumpul yuk, kita taklim yuk nanti, tapi setelah lewat pandemi. Kapan? Nggak tahu. Jadi bersabarlah, berbaik sangka saja sama suami. Bisa jadi dia bukan tidak ingin sama keluarga, tetapi belum ada momentumnya karena ini baru 3 tahun juga. Sabar ya. Iya. Oke. Mbak Laila, Assalamualaikum Dr. Aisyah. Love from Malaysia. Mbak Laila, Masya Allah. Mbak Laila 81. Love you too. Ya, baik-baik di sana ya. Dekat sana baik-baik lah ya. Oke. Arnika, Bu Isa, kalau suami seperti nggak peduli, lihat istri sibuk atau repot, bisa dia duduk tenang dan nggak basa-basi, gimana cara menegurnya ya Bu Isa? Kenapa ditegur? Kalau emang minta tolong aja. Ayah tolong dong, gitu. Jadi bukan ditegur. Kalau emang minta tolong, gitu ya. Nah, tadi kenapa laki-laki duduk aja, itu tadi yang dari awal Ibu Isa sudah sampaikan, bahwa laki-laki dia duduk tenang, lagi mikirin besok mau ngapain lagi, berburu nafkahnya, menjemput nafkahnya gimana. Itu dia tuh bukan, laki-laki tuh duduk nonton TV, itu sesungguhnya nggak nonton TV secara sempurna. Dia lagi mikirin besok gimana. Dan itulah kerjaan laki-laki. Ya, jadi istri-istri kalau emang minta tolong bilang, ayah aku minta tolong sebentar aja ya, tolong ya. Emang gitu nak, nak lagi ya. Emang gitu sayang. Kan masih muda umurnya jadi bisa panggil nak ya. Emang gitu. Jadi nggak usah ditegur, minta aja tolong, oke? Ya. Dan laki-laki juga senang kok minta tolong. Oh iya. Habis itu kembali lagi untuk merenung, ya. Itulah laki-laki ya. Jadi please minta tolong, oke? Hai Mbak Vina. Ada Mbak Vina. Mbak Dian Cakes, Bu Isa, apakah bohongnya laki-laki yang terus-menerus dilakukan meski udah minta maaf? Apakah mungkin masih bisa sembuh? Bu Isa mau cerita gini ya, cuman nanti mudah-mudahan tangkapnya yang benar ya. Jadi menurut riset otak, laki-laki itu senang negosiasi atau senang diplomatis. Bukan berbohong sebetulnya. Dia diplomatis atau dia senang negotiated, diplomatic dan negotiated. Itu otak laki-laki. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bisa kerja. Ya. Nah, jadi laki-laki itu di dalam pekerjaan
Bisa jadi dia dalam rangka diplomatis atau diplomasi, ya, misalnya ditanya sama temennya gitu ya, gue pengen punya ini dong, mau beli cat, oh gue ada, perusahaan gue ada, padahal belum ada saat itu. Cuman si laki-laki ini udah mikir dia temennya ada tukang cat atau perusahaan cat, ya, atau pabrik cat, maka dia akan linkkan ke situ, makanya dia bilang ada dulu. Itu potensi laki-laki untuk bisa bernegosiasi dan diplomasi dalam pekerjaan. Nah, cuman kita sering sebagai perempuan, dan perempuan ini kan orangnya agak jujur ya, lurus kan, karena sebagai ibu ini harus lurus kan. Nah, melihat seperti itu kadang-kadang menganggap, kok dia bohong sih, padahal kan dia nggak ada kerjaannya dengan chat. Label bohong mulai dari kecil-kecil tadi yang hanya untuk pekerjaan, itu membuat si istri menganggap, ih pembohong ya suami gue. Oke ya, mulai dari situ. Nah, karena kita melabel pembohong, akhirnya betul-betul jadi berbohong, bukan lagi negosiator atau diplomatis, bukan lagi. Akhirnya kalau ayah di mana? Ya ini lagi di jalan tol. Padahal belum tentu. Ya, makanya juga kita nggak usah terlalu kepo jadi istri. Kenapa? Kadang-kadang laki-laki pada saat kepepet, otak negosiasinya, otak diplomasinya terakses. Makanya jangan terlalu kepo, udah biar aja. Pokoknya ya kita doakan ya, dimanapun engkau berada, aku mendoakan engkau dalam lindungan Allah. Asik, yang gitu dong. Oke, next ya. Mbak Destri Pratiwi, Bu Isa, suami saya itu selalu menuntut saya untuk diam kalau berantem, Bu. Sedangkan saya lebih suka ngomongin, dia maunya saya diam, Bu. Itu tuntutan dia, dia maunya saya nggak membantah omongan dia. Iya, itu bukan cuma ibu, suaminya ibu aja. Semua laki-laki begitu. Jadi pas dia berantem, ya pas dia ngomong, laki-laki gini, ya, pas dia ngomong, dia nggak suka diinterval atau dia nggak suka diintervensikan. Kenapa? Dia lupa apa yang harus diomongin. Makanya suruh diam. Kita kadang-kadang gemes juga pengen ngomong kan? Nah sekarang dalam manajemen rumah tangga, manajemen konflik dalam rumah tangga, ya kita memang lagi yang perlu belajar untuk mengetahui apa sih sebetulnya keinginannya si suami. Nah, pada saat ya keinginan, ya boleh nggak kita bilang itu keinginan bukan tuntutan? Karena kalau kita bilang tuntutan, dituntut terus loh. Oke? Semuanya itu terjadi atas settingan omongan kita. Oh, dia kepengennya saya diam. Jadi hilangkan istilah tuntutan. Ya, dalam ilmu neuro-linguistic program, kata-kata itu mempengaruhi otak. Dan cilakanya mempengaruhi juga orang tersebut. Ya, jadi oh dia kepengennya saya diam. Oke, diam. Ya Allah, jadi dalam sholat nanti doa, ya Allah saya mohon ya Allah kekuatan darimu ya Allah, apabila suamiku sedang bicara saya diam. Please, doa seperti itu ya. Bu Isa udah coba kok itu. Dulu juga Bu Isa menganggap perempuan ini karena era keterbukaan, jadi suami ngomong kita juga ikut ngomong. Ternyata bukan begitu. Riset membuktikan oleh Dr. Luan Brizendin. Ini diketawain sama sebelah-sebelah gitu bisa ya. Dr. Luan Brizendin di University California San Francisco, bahwa laki-laki apabila sedang bicara terhadap siapapun, kepada siapapun, tidak suka disela karena nanti dia lupa apa yang dia mau omongin. Jadi kita diam. Sampai kapan? Sampai tunggu dia nggak ngomong. Nah, bisa teman-teman begitu? Ya, belajar ya. Belajar, ujian, belajar, ujian, belajar, ujian. Kadang-kadang hari ini 10 nilainya karena kita berhasil, besok 6, kadang-kadang besok 7, kadang-kadang bisa 8, kadang-kadang besok 5. Itu ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar, ujian, belajar, ujian, belajar, ujian, ya. Nggak mungkin 10 terus, nggak mungkin. Apalagi perempuan lagi mau mens pasti dapatnya 5. Ya, berusaha nggak mau ngomong tapi ngomong juga, nilainya 5 gitu. Ya nggak apa-apa, it's okay, nggak apa-apa. Oke, wah ini teman-teman Memtekom ini lagi berkomunikasi nih ya. Ini Mbak Ari mau ikut ngopi sama siapa Mbak? Oke. Umu Tiara, Assalamualaikum Bu Isa. Bagaimana menghadapi suami yang pelit sama nafkah? Pernikahan kami yang kedua, janji sebelum nikah akan mencukupi, tapi ya kebanyakan ngurus anak-anak bawaannya. Saya terbiasa mandiri. Oke, ya. Ya itu kasih tahu suaminya ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ya
seorang suami memberikan sedekah kepada orang lain dan memberikan sedekah pada keluarganya, lebih banyak pahalanya memberikan pada keluarga dibanding orang lain. Itu laki-laki jadi suami jarang tahu, makanya pelit. Ya, makanya pelit. Nah, sekarang karena ini kedua dan yang pertama punya anak-anak, kemudian si suami ya dananya ya sebagian besar buat anak-anaknya, ini lain lagi. Ya, kenapa? Karena ini anak-anaknya. Anak-anaknya kan keluarga kan, termasuk keluarga yang dalam hadis tadi kan. Berarti dia masih tetap lebih banyak pahalanya karena diberikannya pada anak-anak dari istri pertama. Ya kan? Nah, kecuali misalnya dia berikan pada orang lain, tetangga-tetangga lah, orang-orang yang nggak dikenal, dia tentu lebih banyak pahalanya kalau diberikan pada keluarga. Tapi kan kali ini anaknya suami kan keluarga dia kan, itu darah dagingnya kan, dan dia harus bertanggung jawab. Nah, kalau gitu gimana Bu Isa? Kalau gitu ya doakan suami lebih lapang ya, lebih lapang rezekinya dan bilang sama Allah ya, suami lebih, ya Allah lapangkan rezeki suamiku, mudahkan rezekinya suamiku, dia berbagi juga pada anak-anaknya dan dia berbagi juga pada istri dan anaknya yang kedua ini, ya Allah mohon ya Allah ya berikan petunjuk itu pada suamiku. Itu power loh ngedoain kayak gitu. Ya, sekarang coba doain kayak gitu, karena biar gimana pun kalau kita ngomong pakai verbal nanti jadinya terlalu banyak konflik, maka pakailah dialog jiwa, pakailah dialog doa ini terhadap suami. Ya. Oke. Next, Mbak Vira. Wih, Bunda Isa, kenapa ya makin banyak perempuan-perempuan yang suka nanggepin gangguan suami orang? Yaitu karena situasi sekarang memudahkan. Kenapa memudahkan? Karena itu tadi ya, perangkat telekomunikasinya ini itu memudahkan untuk saling individual, ya itu memudahkan, itu sangat memudahkan. Jadinya ya udah berusaha nih si suami nggak mau ngomong sama orang, tapi karena ada HP atau gadget yang memudahkan antar individual ya, hubungan individual atau hubungan pribadi, itu yang menggelitik orang-orang untuk ya melanjutkan nafsunya itu. Ya, jadi sekali lagi tetap ya teknologi ini membuat seperti itu. Ya, zaman dulu kan kenapa tidak terlalu banyak, karena teknologinya hanya surat-suratan aja. Ya, surat-suratan aja masih aja juga tuh. Ya, ada perempuan lain suratin suami orang, tapi tidak seperti sekarang yang lebih gampang lagi hubungan komunikasi secara pribadinya. Dulu aja pakai surat-suratan masih bisa gitu. Sebelumnya lagi tentu lebih kurang lagi kasus-kasus seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada surat, nggak ada telepon, ya. Dan bener-bener kalau mau ketemu seseorang itu harus datang kan, dan harus kelihatan kan, gitu. Jadi makin kesini memang teknologi makin canggih, teknologi makin berkembang. Tapi salah satu dampaknya adalah itu tadi, ada hubungan-hubungan pribadi yang tidak bisa kita kendalikan. Betul-betul hanya bisa dikendalikan dengan apa? Dengan keimanan seseorang bahwa ya memang istri saya nggak lihat, tapi Allah Maha melihat. Nah, itu yang senantiasa kita doakan lagi. Ya Allah, mohon ya Allah kepada suamiku, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan hidayahnya, ya Allah, bahwa memang saya tidak bisa lihat apa yang dia kerjakan, karena saya bukan istri yang kepo ya Rob, tapi Engkau yang Maha melihat ya Rob. Kasih petunjuk pada dirinya bahwa Engkau Allah yang Maha menyaksikan apa yang dia lakukan. Udah, banyakin doa aja ya Mbak Vira ya. Oke, baik, terima kasih. Dan hari ini Bu Isa juga mau terima kasih ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu kalau mau tidur harus cantik ya. Kemarin Bu Isa cerita, makanya kan Nabi juga minta sama kita, sunnahnya Nabi untuk kita bercilak supaya cantik dan bibir kita supaya nggak kering, kita pakai lipstik Arab. Dan hari ini Bu Isa dikasih oleh Mbak Haifa lipstik Arab. Karena kemarin lipstik Arabnya Bu Isa udah mulai habis. Alhamdulillah ini dikasih banyak, alhamdulillah ya. Karena selama pandemi belum sempat umroh, makanya belum dapat. Dan ini alhamdulillah Mbak Haifa Memte ya. Ya sakilah khairan, ini lipstik Arabnya udah ada nih, banyak lagi ya Allah. Ada yang mau nggak? Ya, lapor Mbak Haifa ya. Jangan ke Isa ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Jazakumullah khairan kasiran. Maaf lahir batin, ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabat villa lainnya. Salam menebar bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.